Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa kita memerlukan sabuk pengaman? Sabuk pengaman menjaga kita tetap di tempat duduk kita. Pastikan sabuk pengaman kita terpakai dengan baik. Seorang dewasa dapat menolong kita. Anak-anak yang lebih kecil perlu duduk di tempat duduk khusus di mobil. Anak-anak yang sudah besar perlu memakai sabuk pengaman mobil. Sabuk pengaman dibuat untuk menjaga kita agar tetap aman. Jika mobil kita mendapat kecelakaan atau harus berhenti tiba-tiba, sabuk pengaman akan menahan kita dengan aman sehingga kita tidak cedera seperti terluka di kepala. Dan itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan sabuk pengaman. Hai. Mereka akan pergi berjalan-jalan. Brum, brum. Satu anak di tempat duduk khusus di mobil. Anak yang satunya terlalu besar untuk itu. Mereka memakai sabuk pengaman agar aman. Ada banyak hal yang bisa dilihat. Coba lihat rumah itu. Kita cepat sekali. Lihat semua tanda di jalan itu. Dia memberitahu sesuatu pada adik kecilnya. Iya, Oh, begitu. dia juga bermain. Wah, lingkungan yang indah. Dia membaca buku. Adiknya sepertinya ingin mendengarnya. Kita bisa bermain jika perjalanannya jauh. Lihat anak-anak kucing itu. Buku itu ternyata tentang binatang ya. Mari kita kembali pada kegiatan kita. Dia sedang menggambar. Apa ya yang dia gambar? Apa ya? Buku itu tentang binatang-binatang di peternakan. Kita berhenti. Kita sudah sampai. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa pohon berubah warna di musim gugur? Daun pohon penuh dengan gula dan zat lain yang disebut klorofil. Itulah yang membuat daun berwarna hijau. Pada musim dingin, pohon tidak mendapatkan banyak sinar matahari maupun hujan karena salju. Beberapa pohon kehilangan daunnya pada musim dingin sehingga ranting-rantingnya menjadi kosong. Jadi, untuk menghadapi musim dingin, pohon itu menghisap zat yang ada dalam daunnya kembali ke batang pohon. Ini seperti minum saat kita haus. Saat zat-zat hijau itu habis, warna daun menjadi kuning, merah, oranye, atau coklat. Dan itulah mengapa daun berubah warna pada musim gugur. Hai. Mereka berada di atas pohon. Iya, Mari kita mewarnai. ayo. Itu semak-semak. Dia menciumnya. Aku menendang daun. Ya. Wah. Dia sedang memperhatikan daun itu dari dekat. Kita bisa melihat serunya. Coba lihat, apa ada hewan kecil di daun itu? Lihat itu. Daun kering membuat suara yang garing. Kriuk, kriuk, kriuk. Dia mendapatkannya. Ayo tarik ke bawah. Dia sedang memperhatikan daunnya dari dekat. Ada apa? Sekarang dia mengumpulkan daun-daun. Mengumpulkannya menjadi satu gundukan. Dia menemukan selai daun. Dan dia mengoleksinya. Lalu dimasukkan ke dalam kotak ingin tahu kita. Lihat semua jenis daun ini. Ada yang merah, ada yang hijau.
tutup kotaknya. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa ada tebing? Tebing adalah bagian dataran yang jauh tinggi di atas permukaan laut. Tebing sangatlah terjal. Tumbuhan dan semak belukar tumbuh di atas tebing, tapi sisi tebing terbuat dari batu dan pasir. Tebing laut terbentuk oleh angin yang meniupnya, hujan yang turun, dan ombak yang menerpanya. Debu dan batu terkikis. Proses ini terjadi dengan sangat lambat. Ada akar dan tanaman yang tumbuh keluar dari sisi-sisi tebing. Tapi kebanyakan tebing berpasir dan berbatu-batu. Itulah mengapa adanya tebing. Hai. Lihatlah tebing besar itu. Ayo kita panjat. Wah, batu-batuannya mudah lepas. Hati-hati jangan sampai jatuh. Banyak sekali batunya. Aku tidak tahu ada tanaman yang dapat tumbuh di tebing. Mereka tampak lebih besar. Iya, karena dengan kaca pembesar. Wah, hebat. Apa yang dia temukan ya? Yang ini berbeda. Mereka sedang mengamati batu. Coba lihat. Ini berbeda. Yang itu tampak seperti istana. Lihat. Istana yang sangat megah. Ini rumput liar. Lihat. Mana? Ini. Lihat akarnya. Mau lihat tidak? Iya, akarnya. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa tumbuhan memerlukan cahaya matahari? Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan mereka. Ini adalah rumah tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini berada dalam rumah kaca. Rumah ini memiliki banyak jendela untuk cahaya matahari yang bisa masuk. Ketika tumbuhan dipelihara dalam rumah kaca, mereka mendapatkan cahaya matahari dan kehangatan yang mereka butuhkan sepanjang tahun, bahkan di musim dingin. Daun tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk membantu mereka mengubah cahaya dan air menjadi makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Kalian juga bisa menanam tumbuhan di rumah kalian, tapi pastikan mereka mendapat sinar matahari yang cukup banyak. Dan itulah mengapa tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Hai. Mereka berada di rumah kaca. Lihat yang ini, sepertinya banyak matanya. Tumbuhan yang hebat sekali. Iya, dia menutup ketika anak itu menyentuhnya. Wah,
cakep. Lihat tumbuhan yang lain lagi. Daunnya besar. Mereka menyentuh dedaunan itu. Ayo kita lihat-lihat lagi. Lihat yang ini. Mana? Air terjun. Nah, itu tumbuhan air. Licin. Seperti berair ya. Nah, yang itu berwarna ungu. Dia mengumpulkan daun untuk kotak ingin tahunya. Coba Lihat lihat. yang itu. Bentuknya seperti bintang. Ada berbagai macam daun. Lalu diletakkan dalam kotak. Wow, lihat semak ini. Bentuknya seperti anjing. Iya. Bukan, itu rusa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Waktunya pulang. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa burung memiliki paruh? Paruh adalah mulut burung. Berbeda dari mulut kita. Paruh burung keras dan lancip. Karena mereka tidak punya gigi, jadi paruh dipakai untuk memecahkan makanan. Mereka juga menggunakan paruh untuk membersihkan bulu mereka, dan itu yang disebut bersolek. Burung beo menggunakan paruh untuk memanjat. Paruh mereka memiliki banyak fungsi. Dan itulah sebabnya mengapa burung memiliki paruh. Hai. Lihat burung itu. Dia sedang membersihkan bulunya. Iya, dengan paruhnya. Lihat merak itu. Dia memiliki mahkota di kepalanya. Halo, boleh aku tahu apa yang sedang kau lakukan? Oh, ini sehelai bulu burung. Iya, Jika ditarik ke bawah, dia akan berantakan. seperti resleting ya. Lihat. Tetapi jika ditarik ke atas, dia akan rapi kembali. Betul kan? Lihat jenis burung yang lain lagi. Dia bergaya seperti ini. Kakek. Coba lihat lagi. Wah, apalagi itu? Itu bebek. Wah, ada merak. Iya. Coba lihat burung yang satu ini. Apa yang dia lakukan? Oh, dia makan menggunakan paruhnya. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Kalian mau kue kering? Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa mulut kita berair ketika mencium bau makanan? Ketika kita mencium makanan, ada pesan yang disampaikan pada otak kita yang berkata, "Hei, ayo makan." Ada banyak air dalam mulut kita. Itu disebut air liur. Air liur membantu kita mengunyah makanan, juga merasakan makanan. Ketika kita mencium bau kue hangat yang lezat itu, atau melihat sesuatu yang tampaknya enak, sebuah pesan dikirim ke hidung atau
jauh ke matamu, sampai ke otakmu. Pesannya, saya lapar. Kemudian mulut kita bersiap-siap makan dengan membuat lebih banyak air liur. Dan itulah mengapa mulut kita berair saat kita mencium bau makanan. Mereka memegang kue. Hai! Bagaimana ya bau kue itu? Sepertinya enak. Sedap. Lalu kita masukkan telurnya. Hati-hati ya. Ups. Kita aduk. Pelan-pelan. Wow, kelihatannya bagus. Bagaimana rasanya? Enak. Manis. Dia membuat bola-bola dari adonan kue itu. Aku juga. Lalu Dicetak. Yeay. ayo kita hias. Pakai krim ini. Manis ya. Diberi Taburan permen. Aku coba lagi. Ya, berantakan. Siap untuk dimakan. Lezat. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat benanya. Mulutku sudah berair. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat benanya. Mengapa unta memiliki punuk? Orang mengira punuk unta itu penuh dengan air. Tapi sebenarnya tidak. Punuk unta penuh dengan lemak. Lemak disimpan di punuk digunakan sebagai tenaga saat tidak ada makanan. Unta hidup di gurun pasir, tempat yang panas dan tidak ada banyak tumbuhan. Jadi, mereka perlu menyimpan lemak untuk masa-masa ketika mereka tidak dapat menemukan makanan. Gurun pasir yang panas. Lemak membantu untuk mengurangi panasnya gurun pasir. Itulah mengapa unta memiliki punuk. Mereka berada di kebun binatang. Mari pergi melihat unta. Ayo, Cepat. wah tinggi dan sangat besar. Bibirnya juga berbulu. Unta ini lucu. Dia mau pandangmu. Orang itu membuat untanya berlutut. Lucu ya. Lalu disikat. Lembut. Telinganya berbulu. Unta itu lucu ya. Di sikat ini ada bulu yang tersangkut. Dia akan naik ke unta. Dan duduk di antara punuknya. Pegangan. Hati-hati. Dia akan jalan-jalan. Tinggi sekali. Tapi menyenangkan. Unta yang baik. Seperti kuda, tapi ada benjolannya. Kakinya besar dan bundar. Punuknya berbulu. Bulunya kaku tapi lembut. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat benanya. Menyenangkan sekali. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa.
bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa laba-laba membuat jaring? Laba-laba membuat jaring untuk menangkap binatang kecil. Jaring laba-laba terbuat dari bahan sutra lengket, di mana si laba-laba harus menekan perutnya saat dia bergerak. Laba-laba membentuk jaringnya di sudut-sudut ruangan di mana mereka tidak akan diganggu. Jaring laba-laba sangat kuat. Jaring itu harus cukup kuat untuk menahan si binatang kecil sampai si laba-laba kembali untuk menyantap makan malamnya. Dan itulah mengapa laba-laba membuat jaring. Hai, mereka ada di kebun binatang. Ayo, mereka akan melihat binatang-binatang kecil. Lihat binatang kecil itu kan jangkrik. Bukan, itu kumbang. Bukan, itu laba-laba. Iya, kau benar. Lihat laba-laba itu. Warnanya coklat. Yang ini kumbang. Pasti dia ingin memakannya untuk makan malam. Ini belalang. Apa yang dia lihat ya? Sepertinya dia akan mencari makan malam. Lihat lebah itu. Iya, cantik. Dia sedang memperhatikan. Mereka suka serangga. Ada 2 serangga di toples. Lompatan mereka tinggi loh. Ayo kita lihat. Keluarkan saja. Sedang apa ya? Aku sedang membuat jaring laba-laba. Mirip kan? Bagus ya. Wow, hebat sekali. Coba lihat binatang itu. Laba-laba yang bagus. Iya. Kelihatannya hidup. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Hati-hati, sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa kucing memiliki kumis? Kumis kucing adalah indera yang sangat sensitif. Sentuhan sedikit saja akan mengirim pesan pada otak kucing. Kucing menggunakan kumisnya untuk merasakan dalam gelap dan untuk mengetahui apakah kepalanya dapat masuk ke suatu tempat. Semakin besar kucing itu, maka akan semakin panjang kumisnya. Dan itulah mengapa kucing memiliki kumis. Hai. Itu seekor kucing betina. Itu peliharaannya. Lihat, dia sedang bermain. Kucing suka bermain. Wah, lihat, dia sedang memanjat. Awas jatuh. Kucing memiliki cakar di ujung kaki mereka. Mereka harus mengasahnya agar tetap tajam. Waktunya makan. Ini makanan khusus untuk kucing. Nyam 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 nyam. Enak. Tampaknya banyak. Dia lapar. Induk kucing sedang membersihkan anak-anaknya. Lihat, dia membersihkannya sendiri. Pintar ya. Wah, matanya Matanya tajam. tajam. Dia dapat melihat dalam gelap. Lihat telinganya. Kucing itu sedang memperhatikan ikan. Sepertinya dia suka. Lihat dia. Kucing sangat suka dibelai. Aku suka kucingku. Lucu ya. Itu bayi-bayi kucing. Sedang bercanda. Lucu sekali. Dia sedang menggambar kucing. Seperti apa
ya? Wah, bagus. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Dia kucing yang baik. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa ikan tidak bisa hidup tanpa air? Ikan membutuhkan oksigen untuk hidup, sama seperti makhluk hidup lainnya. Hewan mendapat oksigen dari udara yang dihirupnya, tapi ikan mendapat oksigen dari air. Ikan bernafas melalui celah yang di samping kepala mereka. Celah itu disebut insang. Ikan menelan air melalui mulut mereka. Ketika air melewati insang mereka, mereka mengambil oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Tanpa air, ikan tidak dapat bernafas. Itulah sebabnya mengapa ikan tidak dapat hidup tanpa air. Hai. Mereka berada di akuarium. Lihat semua ikan-ikan itu. Sisiknya berkilau. Bagus ya. Mereka bergerak sangat lambat. Banyak sekali. Wow, ribuan. Wak, 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 wak. Aku siap menyelam. Hup. Ha. Lihat ini. Bagus. Warnanya juga bagus-bagus. Cantik, seperti emas. Lihat ikan Wah. itu besar. Iya ya. Dan lambat sekali jalannya. Wow, lihat itu. Besar sekali. Coba lihat di bawah sana. Itu ikan mas. Yang ini katak. Wah, apa itu? Kura-kura. Lihat, ada kura-kura yang lainnya. Mana? Itu. Iya. Dia diam saja. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Asik sekali mengamati ikan. Gelup-gelup. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa binatang memiliki ekor? Hampir semua binatang memiliki ekor. Ekor membantu binatang untuk menjaga keseimbangannya atau untuk mengusir lalat yang menyebalkan. Bagi binatang yang tinggal di peternakan, ekor sangat berguna. Ketika udara panas, ekor dapat menolong menyejukkan mereka. Ketika lalat mendarat di punggung kuda, rasanya geli dan itu akan mengganggu si kuda. Tapi dengan mengibaskan ekornya, dia dapat mengusir si lalat. Kambing ini mengusir serangga dengan mengibaskan telinga seperti ekornya. Ekor anjing ini sangatlah lincah. Mereka mengibaskan ekor saat mereka senang atau saat mereka mengkhawatirkan sesuatu. Nah, itulah mengapa binatang memiliki ekor. Hai. Lihat kucing itu. Warnanya hitam dan putih. Mari lihat dia mau kemana. Ayo, Di sana. Lihat, itu sapi. lihat kambing hitam itu. Dia
sedang makan. Nyam nyam. Dia mencuci tangannya. Iya, soalnya dia akan memerah susu kambing itu. Ayo lihat. Susunya keluar. Seru. Menyenangkan sekali ya. Dia baik dan lembut dan juga berbulu. Mbe. Lihatlah, dia memerah kambing itu lagi. Senangnya. Perah, merah. Aku bisa. Wah, susunya berbusa. Mereka memberi makan wortel pada kuda-kuda itu. Lihat ekornya. Dia mengusir lalat dengan ekornya. Ekornya mengembang. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Mengapa telur ayam ada yang coklat dan ada yang putih? Karena telur itu berasal dari jenis ayam yang berbeda. Telur coklat berasal dari ayam coklat. Telur putih yang kita makan berasal dari ayam kampung. Kita harus hati-hati saat memegang telur, karena telur mudah pecah. Yang dapat bertelur adalah ayam betina. Yang ini ayam jago. Dia pandai berkokok. Dan itulah mengapa telur ayam ada yang coklat dan ada yang putih. Hai. Itu rumah ayam. Lihat semua ayam-ayam itu. Mari kita beri makan. Petak, 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 petak. Yang ini warnanya hitam. Dia ada di sarangnya. Dia sedang mengintip. Ada apa di sana ya? Ada telur dalam lubang itu. Ayo kita ambil beberapa. Aku juga mau ambil ah. Lihat, telur coklat dan telur putih. Iya. Coba lihat telur yang warna coklat itu. Bagaimana rupa ayam ini ya jika dilihat dari dekat? Ayo kita lihat. Ah, Itu seekor ayam jago. Dia ayam jantan. Petak, 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 petak. Mereka Pura-pura jadi berpura-pura ayam. Petak, 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 petak. Ada apa di sana ya? Oh, telurnya pecah. ih, jijik. Mereka sedang mengumpulkan bulu. Taruh sini. Mari bertanya, cari tahu. Aku sangat ingin tahu karena aku si lalat penanya. Sampai jumpa. Kalian juga bisa membuat kotak peralatan ingin tahumu sendiri. Ambil kotak, tempat untuk memasukkan barang, kertas, krayon untuk menggambar apa saja yang kalian lihat. Apa ya yang akan kita pelajari dalam episode mendatang, Wai? Aku sangat ingin tahu. Sampai jumpa.